Perkenalkan, nama saya Pertasari. Baik, di sini saya akan membahas materi saya, yaitu proposal penelitian eksperimen yang berjudul aktivitas penulis mode pembelajaran inquiry terhadap kemampuan siswa kelas 5 SD Negeri 05 Menjalin menulis karangan berdasarkan pengalaman. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang. Kurikulum tingkat kesatuan pendidikan KTSP dikembangkan untuk mengatasi masalah yang ada terjadi di dunia pendidikan Indonesia, yaitu lemahnya proses pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran yang masih didominasi oleh guru. Kenyataan ini berlaku untuk semua mata pelajaran. Proses pembelajaran mata pelajaran sains salah satunya adalah mata pelajaran bahasa Indonesia. Dalam KTSP, guru lebih leluasa merancang pengalaman pembelajaran untuk setiap mata pelajaran sesuai dengan satuan pendidikan. Menurut Suryan Proto 2009 halaman 2, tugas dan peran guru sebagai pendidik profesional sesungguhnya sangat kompleks. Kompleks berarti belajar tersebut dipengaruhi oleh banyak hal yang menurut Tarigan Krianto 2007 halaman 135, inquiry pada dasarnya adalah suatu rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis kritis. Baik, saya akan menjelaskan yang kedua, itu rumusan masalah. Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut. Yang pertama itu bagaimana kemampuan siswa kelas 5 SD Negeri 05 Menjalin menulis karangan berdasarkan pengalaman sebelum menggunakan model pembelajaran inquiry. Yang kedua itu bagaimana kemampuan siswa kelas 5 SD Negeri 05 Menjalin menulis karangan berdasarkan pengalaman setelah menggunakan mode pembelajaran inquiry. Yang ketiga itu apakah mode pembelajaran inquiry efektif digunakan dalam pembelajaran menulis karangan berdasarkan pengalaman pada siswa kelas 5 SD 05 Negeri 05 Menjalin. Yang ketiga itu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini sebagai berikut. Ada yang pertama itu mendeskripsikan kemampuan siswa kelas 5 SD Negeri 05 Menjalin menulis karangan berdasarkan pengalaman sebelum menggunakan mode pembelajaran inquiry. Yang kedua itu mendeskripsikan kemampuan siswa kelas 5 SD Negeri 05 Menjalin menulis karangan berdasarkan pengalaman setelah menggunakan model pembelajaran inquiry. Yang ketiga itu mendeskripsikan efektivitas mode pembelajaran inquiry terhadap kemampuan siswa kelas 5 SD Negeri 05 Menjalin menulis karangan berdasarkan pengalaman. Yang D itu manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas mode pembelajaran inquiry terhadap kemampuan siswa kelas 5 SD Negeri 05 Menjalin menulis karangan berdasarkan pengalaman secara praktis. Yang E itu hipotesis penelitian. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling mungkin atau paling tidak tinggi tingkat kebenarannya. Margono 2009 halaman 67 mengatakan berdasarkan pendapat itu jawaban permasalahan penelitian dapat terbukti dan dapat pula tidak terbukti. Hipotesis penelitian ini dibagi menjadi yang pertama itu HA, mode pembelajaran inquiry efektif dengan digunakan dalam belajar menulis karangan berdasarkan pengalaman pada siswa kelas 5 SD Negeri 05 Menjalin. Yang kedua itu HO, mode pembelajaran inquiry tidak efektif digunakan dalam pembelajaran menulis karangan berdasarkan pengalaman pada siswa kelas 5 SD Negeri 05 Menjalin. Yang F itu kriteria pengujian hipotesis. Kriteria pengujian hipotesis penggunaan rumusan Uji T. Sugiono 2011 halaman 122. Rumusan tersebut digunakan untuk mengetahui pembandingan dari masing-masing tes dengan menggunakan rumus uji T. Kajian pustaka ada kajian teoritis yang A itu pengertian belajar. Dalam proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok. Ini berarti bahwa berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak tergantung pada bagaimana proses belajar yang dialami oleh siswa sebagai anak didik. Oleh karena itu, setiap guru perlu memahami sebaik-baiknya tentang proses belajar murid agar ia dapat memberikan bimbingan dan
menyediakan lingkungan belajar tepat dan serasi bagi murid-murid. Prinsip-prinsip belajar yang pertama yaitu belajar berdasarkan keseluruhan, yang kedua itu belajar adalah suatu perkembangan, yang ketiga itu adalah anak didik sebagai organisasi keseluruhan, yang keempat terjadi transfer, yang kelima itu belajar adalah mengorganisasikan kembali pengalaman, yang keenam itu belajar harus dengan melatih pengertian, yang ketujuh itu belajar lebih berhasil bila berhubungan dengan minat, keinginan, dan tujuan. Yang kedelapan yaitu belajar berlangsung terus-menerus. Pengertian model pembelajaran inquiry merupakan model yang mempersiapkan peserta didik pada situasi untuk melakukan eksperimen sendiri secara luas agar melihat apa yang terjadi. Inquiry ingin melakukan sesuatu, mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan mencari jawaban sendiri, serta menghubungkan penemuan yang satu dengan menemukan yang lainnya, membandingkan apa yang ditemukan dengan yang ditemukan peserta didik. Menurut Kundara 2009 halaman 371, inquiry adalah pembelajaran yang mendorong siswa untuk belajar dengan melibatkan secara aktif konsep-konsep dan prinsip-prinsip dalam menemukan prinsip-prinsip baru untuk merangkai sendiri. Prosedur pelaksanaan model pembelajaran inquiry menurut Sanjaya 2007 halaman 201 sampai 205 yaitu proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran inquiry dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Pengertian menulis menurut Tarigan 2001 halaman 24 berpendapat bahwa menulis adalah mencurahkan suatu, melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik yang tersebut kalau mereka memahami bahasa dan gambaran grafik. Tujuan menulis mempunyai tujuan yang khusus seperti menginformasikan, melukis, dan menyarankan. Tujuan menulis adalah memproyeksikan sesuatu mengenai diri sendiri atau diri seseorang ke dalam sepenggal tulisan. Penulis memegang suatu peran tertentu dalam tulisan mengandung nada yang sesuai dengan maksud tujuan. Menurut Tarigan, menurut Kosahi 2004 halaman 26 ada 5 jenis karangan, yaitu karangan deskripsif, karangan narasi, karangan persuasi, karangan eksposisi, dan karangan argumentasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. Menurut Arkunto 2010 halaman 3, metode eksperimen adalah suatu cara untuk mencari hubungan sebab akibat antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh penelitian dengan mengurangi atau menyisihkan faktor-faktor lain yang sekian. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.